Setelah ritual bersetubuh dengan jin wanita cantik malam itu yang sepertinya suruhan dari Nyai Roro Kidul, aku yang tertidur karena kelelahan, tiba-tiba terbangun. Aku terbangun karena kaget seperti ada yang menggerayangiku dan ternyata seekor ular besar. Sontak aku langsung menyingkirkan ular tersebut dan loncat dari ranjang. Tiba-tiba ada suara yang berkata bahwa aku tidak usah takut ular itu karena sesungguhnya wanita cantik yang bercumbu denganku sebelumnya adalah siluman ular. Katanya bersetubuh dengan wanita siluman ular itu adalah salah satu dari persyaratan ritual yang harus aku lakukan yang berarti jiwaku sudah menyatu dengan mereka di tempat sang ratu ini. Setelahnya aku disuruh mengikuti dua dayang suruhan ratu untuk melakukan ritual terakhir yaitu bersemedi di sebuah kolam air panas. Aku masuk ke dalam ruangan yang lumayan menyeramkan dengan dinding bebatuan dan kanan kiri ada binatang seperti ular. Para dayang keluar dari ruangan itu yang di depanku ternyata ada kolam yang tidak begitu besar tapi mengeluarkan asap dan seperti berisi air mendidih yang meletup-letup. Suara yang memanduku tiba-tiba muncul dan berkata agar aku melepas semua pakaianku dan agar segera melakukan semedi di kolam tersebut. Aku sempat ragu masuk ke kolam karena sepertinya airnya panas sekali, tapi suara itu berkata bahwa airnya sebenarnya tidak panas jika niatku tulus, tapi jika niatmu tidak tulus maka akan merebusku hidup-hidup. Sejenak aku lalu memantapkan dan menenangkan diri setelah mendengar penjelasan suara itu, akhirnya aku masuk ke dalam kolam itu dan ternyata tidak terasa panas tetapi hanya hangat saja. Suara itu kembali menyuruhku agar aku berdiri tepat di tengah-tengah kolam dengan kedua tangan mendekap dan dilipat ke dadaku sambil menutup mata dan aku juga harus mengosongkan pikiranku selama bersemedi. Aku disuruh bersemedi selama 1 jam, setelah selesai aku disuruh bangun dan bersemedi lagi di batu besar yang tiba-tiba muncul di dekatku tapi semedi dalam kondisi duduk. Baru juga bersemedi beberapa lama, tiba-tiba suara itu muncul lagi dan berkata Handoko, sekarang kau sudah lulus dari ujian-ujian yang telah ditentukan dan sudah resmi menjadi pengikutku. Ingat Handoko, di malam purnama yang akan datang, kau harus menyediakan tumbal untukku berupa darah perawan dan juga bayi perempuan yang berumur kurang lebih 3 atau 4 bulan sebagai ganti apa yang engkau dapatkan. Dan kau jangan khawatir karena aku sudah memberikan imbalan berupa emas berlian dan juga uang yang sangat banyak yang itu semua sudah ada di rumahmu sekarang. Mendengar perkataan dari suara sang ratu, sontak aku yang sedang memejamkan mata dan bersemedi pun tersenyum manis merasa senang. Aku lalu berkata, baik Nyai Ratu, saya akan ingat selalu pesan itu dan saya akan berjanji memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Nyai Ratu kepada saya. Sekali lagi saya berterima kasih atas apa yang diberikan oleh Nyai Ratu kepada saya. Lalu suara Nyai Ratu muncul lagi dan berkata, baiklah, aku pegang janjimu Handoko, ingat untuk malam purnama selanjutnya kau tidak usah datang lagi ke pantai, cukup berada di kamar rumahmu saja, nanti aku akan mendatangimu untuk menagih janjimu. Setelah menyetujui perintah sang ratu, aku disuruh membuka mataku, dan betapa kagetnya aku karena aku sudah berada di pos kamling pinggir pantai. Lebih-lebih tadi aku telanjang tapi sekarang sudah berpakaian rapi seperti sedia kala. Dan di tempat lain yaitu di rumahku, istriku yang baru bangun tidur pagi-pagi dikagetkan ketika melihat di depan pintu kamarnya ada sebuah bungkusan kain hitam. Meski sempat takut bahwa bungkusan itu bisa jadi kiriman santet, akhirnya istriku memberanikan diri membukanya dan betapa terkejutnya, ternyata isinya banyak emas berlian dan uang yang sangat banyak.